pagi anak-anak. Senang banget Bu Tina hari ini bisa ketemu lagi dengan kalian. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka karena adanya virus corona, sehingga mengharuskan kalian belajar di rumah. Tapi dengan kalian belajar di rumah bukan berarti kalian gak belajar. Kalian tetap harus belajar. Memang mungkin kalian jadi kurang mengerti akan materi yang ada di LKS atau tematik. Bu Tina juga ya gimana, karena kita Bu Tina di rumah, kalian di rumah, kita nggak bisa tatap muka langsung. Jadi mungkin Bu Tina bisa bantu dengan membuat video pembelajaran mengenai waktu. Ya, Bu Tina harap kalian nanti jangan bosan. Kalian tonton dulu apa yang Bu Tina terangkan sampai habis, baru biar kalian mengerti. Ya. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang kita belajar tentang waktu. Waktu itu yang kita pelajari di sini adalah jam, ya. Sebelum kita libur waktu itu, Bu Tina sudah pernah kasih materi tentang jam. Walaupun memang hanya sebentar, karena Bu Tina juga nggak tahu kalau ternyata kita bakalan belajar di rumah. Jadi coba kalau Bu Tina tahu, pasti waktu itu Bu Tina sudah kasih tahu lebih banyak. Tapi waktu itu Bu Tina udah kasih tahu ya gambarannya. Nah, jam yang kita pelajari di sini ada dua. Satu, jam digital, yang kedua jam analog. Yang kita pakai yang ada di LKS kalian itu namanya jam analog. Jadi ada bedanya. Jam analog itu biasanya ciri-cirinya ditunjukkan dengan jarum jam. Nah, di sini Bu Tina udah buat nih. Ya. Yang jarumnya panjang ini menunjukkan menit. Yang jarumnya lebih pendek ini menunjukkan jam. Nah, ini disebut dengan jam analog. Sedangkan yang kedua itu ada namanya jam digital. Ini contohnya 12:10. Yang 12 menunjukkan jamnya, yang 10 ini menunjukkan menit. Paham ya sampai sini perbedaan antara jam analog dan jam digital. Jam itu juga punya fungsi. Fungsinya untuk apa? Untuk memberitahukan waktu-waktu kapan kita harus melakukan aktivitas. Contoh, jam 5. Oh, waktunya kita bangun jam 5 pagi. Kemudian mandi. Jam 6 kita sudah pakaian rapi, waktunya sarapan. Kemudian jam 6:30 waktunya kita berangkat sekolah. Jam 7 waktunya kita masuk sekolah. Kemudian sampai di jam 11:20 waktunya kita pulang. Jadi jam-jam itu ada fungsinya. Itu untuk mengatur kapan kita harus melakukan aktivitas. Karena aktivitas yang kita lakukan dalam satu hari itu membutuhkan waktu. Tidak mungkin selama 5 jam kita tidur siang, nggak mungkin. Jadi ada waktu-waktunya, ada jeda-jedanya. Kapan kalian harus nonton TV, harus belajar, harus main HP, harus nonton, dan harus tidur. Semua ada waktunya. Dari pagi sampai malam. Nah, kemarin ya, kalian sudah mengerjakan LKS. Cara menghitung waktu. Ada yang benar, banyak juga yang salah. Nah, di sini Bu Tina mau ajarin kalian cara menghitung waktu. Oke, perhatikan ya. Nah, di sini ada jam. Ya. Ini 12
12 ini jam 12. Kalau siang namanya 12.00. Sedangkan malam, 12 tengah malam itu namanya 24.00. Nah, yang namanya menghitung waktu, lamanya waktu, contoh, kalau misalnya kalian di jam 2, ya, kalian tidur siang nih, bangunnya di jam 4. Berapa lama kalian tidur? Kalau seperti ini masih mudah. Jadi pakai papan tulis ya. Saya pakai ini dulu nggak apa-apa. Kalau hanya dari jam 2 ke jam 4, berarti kalian tinggal hitung 1, 1, 2. Oh, saya tidur hanya 2 jam. Itu mudah. Tapi kemarin ada soal kalian, les menari dimulai pukul 10. 10.00. Sebentar. Nih, jam 10. Selesai di jam 3. Berapa lama Mira melakukan les menari? Contohnya, ya. Bukan 10 dikurang 3 cara mencari lamanya waktu. Itu salah. Yang namanya menghitung jam itu kalau hanya di angka yang ini saja mungkin kalian mudah. Misalnya 4 dikurang 2, oh berarti 2 jam. 7 dikurang 5, 2 jam. Tapi kalau sudah dari sini nyebrang ke sini, ini ada caranya. Lihat, perhatikan papan tulis. Lihat. Ini dari jam 10, ya. Nih, dari jam 10 Mira les menari mulainya pukul 10, ya. Nih. Nanti dia selesai di pukul 3 sore. Caranya, ini jam 12. Mulainya dari angka 1 kan, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai jam 12. Jam 1, ya. Kalau jam 1 subuh itu bilangnya 01.00. Kemudian kalian bangun nih, kalian tidur kan, ini malam. Bangun kalian contoh di pukul 5. Ini kalian bangun. Jam 1 malam, 2 malam, 3 malam sampai seterusnya di jam 7 pagi kalian berangkat sekolah. Sampai dengan jam 11. Di sini jam 12 siang itu dibacanya masih 12.00. Nih, 12.00 ini siang. Setelah 12, pukul 1 itu dibacanya bukan 1 lagi, tapi 13. Seperti ini, ya. Nih, jadi ini adalah pukul 13.00. Lagi, yang ini 14.00. Seterusnya 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yang terakhir ini adalah pukul 24.00. Ya. Papan tulisnya kecil, nggak apa-apa ya, dimaklumi. Lihat, perhatikan lagi. Setelah jam 12 siang ke
jam 1 kalian membacanya bisa dibaca jam 1 siang atau lebih tepatnya jam 13. Jadi diingat, kalau kalian mau menghitung, hitung dulu dari angka 12. Seterusnya, pokoknya terakhir jam 12 malam itu namanya jam 24.00. Kenapa 24? Karena satu hari itu ada 24 jam. Nanti di subtema 3 kita sudah belajar hari, minggu, belajar waktu tapi tentang hari. Jadi waktu yang berbeda. Kalau di sini subtema 1 dan 2 kita belajar waktunya tentang jam. Ya. Nanti Bu Tina kasih catatan 1 jam itu ada berapa menit, 1 menit berapa detik, itu nanti Bu Tina kasih. Oke. Sekarang perhatikan lagi. Setelah 12 itu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, sampai sini paham ya? Jadi kalau nanti Bu Tina tanya jam 3 sore sama dengan jam berapa? Kalian berarti harus bisa jawab. Oh, jam 3 sore itu jam 15.00. Biasanya kalau kalian nonton televisi yang acaranya malam, pasti di situ ditulisnya bukan jam 08.00 malam, bukan. Tapi jam 20.00 WIB. Waktu itu Bu Tina kasih tahu ya singkatan WIB. WIB itu artinya waktu Indonesia Barat karena kita tinggalnya di bagian barat. Paham ya? Sampai sini jelas? Diingat, setelah jam 12 siang dibacanya jam 13, 14, 15 dan seterusnya sampai jam 24. Setelah jam 12 siang itu masuknya ke jam 13 atau jam 1 siang. Sampai sini paham? Sekarang Bu Tina kasih contoh cara menghitung lamanya jam. Ya. Oke. Cara menghitung lamanya jam. Contoh di sini. Mira les menari mulai dari pukul 10. Nih, dari pukul ini 10. Ya. Selesai di pukul 3 sore. Nah, sini selesai. Jam 10 pagi ini mulai. Ya. Jam 3 sore dia selesai. Hitunglah berapa lama Mira les menari. Caranya, lihat. Jam 10 pagi ya, itu ditulisnya 10.00 pagi. Nah, Mira selesai les menari itu jam 3 sore ya. Berarti 03.00 sore bisa juga dibaca jam 15.00. Berarti caranya yang namanya mengurangi itu angka yang besar dikurang angka yang kecil. Angka yang besar angka berapa? Ini 15. Berarti 15.00 dikurang ini waktu mulainya. Selesainya kan jam 3 sore. Dia mulainya kan les menari jam 10 pagi. Berarti 15.00 dikurang 10.00 dikurang.
0 dikurang 0 tetap 0. Berarti kalian tulis 0, 0. 5 dikurang 0, 5. 1 dikurang 1, 0. 0-nya boleh ditulis, boleh tidak. Tapi kalau waktu ditulis nggak apa-apa. Berarti dia melakukan les menari selama ini 5 jam. Ya. 5 jam. Paham? Contoh lagi. Tina hapus ya. Contoh ya. Juan makan mulainya itu jam 8. Nah, ini Juan makan. Mulai jam 08.00. Berarti pagi ya. Selesai jam 10. Berapa lama Juan makan? Kita hitung berapa lama ya. Berarti 10. Caranya 10 dikurang 8. 08.00 kita kurang. 0 dikurang 8 nggak bisa. Pinjam ke depan. 10, memang 10 ya. Tina lupa. 10 dikurang 8 berapa? 2. Berarti Juan makannya selama 2 jam. Paham? Ini lebih mudah, apalagi kalau ada gambar jamnya. Kalian hanya menghitung waktunya saja. Contoh. Nih. Juan mulai makan di jam 8. Selesai di jam 10. Berarti kita hitung dari jam 8-nya ini. 1, 2. Nah, langsung ketemu 2 jam. Ini cara menghitung lamanya waktu. Kalau hanya seperti ini masih mudah. Tapi seperti yang tadi, kalau dari sini misalnya Juan les taekwondo, latihan taekwondo, mulainya dari jam 8 pagi, selesai di jam 4 sore. Nih, selesainya di sini. Berarti kita harus hitung jam 4 sore itu jam berapa? Betul, jam 16.00. Itu namanya jam 4 sore. Cara menghitungnya ya. Nah, caranya tadi Juan mulai latihan taekwondo jam berapa? Jam 8 pagi. Berarti tulis 08.00. Sorry. Juan taekwondo mulainya jam 08.00 pagi. Selesainya jam 4 sore. Jam 4 sore tadi jam berapa? Coba dihitung. Jam 4 sore. Berarti kalian hitung. Setelah jam 12, jam berapa? 13, 14, 15, 16. Berarti jam 16.00. Tulis jam 16 ya, jam 4 sore. 16.00. Sekarang kita hitung caranya. Angka yang besar ya, 16.00 dikurang angka yang kecil 08.00. Kalian kurang 00. 6 kurang 8, 16 dikurang 8. Ayo, berapa 16 dikurang 8?
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti berapa jarinya Butina? 8. Caranya kalau kalian mau hitung, jangan sekali-kali mengurangi itu hitung mundur. Kalian jalan aja maju, nggak boleh jalan mundur, nanti nabrak. Menghitung 8-nya jangan dihitung, langsung 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8. Berarti di sini 08. Berarti Juan latihan taekwondo selama 8 jam. Paham? Sampai sini mengerti? Paham ya? Itu ada di LKS. Coba kalian buka. Lihat. Coba. LKS halaman mana yang menghitung waktu? Oke, halaman 29 LKS. Coba dibuka. Halaman 29. Nah, lihat. Yuk, Kak, halaman mana? Nah, lihat. 1 jam ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Jadi kalau 1 jam berarti 60 dikali 60 sama dengan 36.600 detik. Ini menit, yang ini detik. Jadi 3.600 itu didapatkan dari 1 jam 60 menit dikali 60 detik. Jadinya 3.600 detik. Kalau dalam detik ya. Kalau 1 jam 60 menit berarti kalau ditanya kalau 2 jam berarti berapa menit? 2 jam itu berarti, kalau kalian tidak bisa perkalian, pakai penjumlahan. 60-nya ada 2. Kalau 1 jam itu 60 menit, berarti 2 jam itu 60 ditambah 60. 6 ditambah 6 berapa? 12. Tulis 12. Nolnya berapa? 1. 120 menit. Paham? Paham ya? Kalau 3 jam berarti 60-nya ada 3. 60 tambah 60 tambah 60 atau 60 kali 3. 6 dikali 3. 6 dikali 3 18. Jadinya 180 menit. Kalau nggak bisa, pakai hitung susun ke bawah. Butina udah ajarin waktu itu perkalian susun ke bawah. Oke, sekarang kita lihat dulu LKS halaman 29. Lihat yang aktivitas 3. Nomor 1. Jam mulai itu siang. Pukul berapa? 1 siang berarti jam 13. Nah, Tina hapus dulu ya.
berarti jam 13. Lihat, 13. Jam selesai itu sore. Jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore itu jam berapa? Betul, jam 16. Lama waktu titik-titik jam. Titik-titik jam sama dengan titik-titik menit. Berarti lihat, dari jam 1 siang, ini kan jam 1 siang. Yang ini jam 4 sore. Kalian hitung saja. Langsung 13 sampai 16. 13-nya tidak usah dihitung. 13, 14, 15, 16. Berarti berapa jam? 3 jam. Jadi tulis lama waktu, lamanya itu adalah 3 jam. 3 jam berapa menit? Sama kayak yang tadi. 3 jam sama dengan 1 jam tadi berapa? 60 kan? Berarti 60 dikali 3. Atau 60 tambah 60 tambah 60. 60 dikali 3. 6 dikali 3 18. Berarti 180 menit. Kalau kalian nggak bisa perkalian, pakai penjumlahan. 60 ditambah 60 ditambah 60. Jadinya 180 menit. Paham? Sampai sini mengerti? Sekarang kita lihat yang nomor 2. Jam mulai itu jam 7 pagi 07.00. Selesai jam 11 pagi. Lama waktu berarti hitung dari jam 7 ke jam 11. Jam 7-nya tidak usah lagi kita hitung, ya. Lihat. Nah, berarti dari jam 7 ke jam 11 kita hitung. 7-nya jangan dihitung. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti lamanya itu adalah 4 jam. Kita tulis 4 jam. Caranya, lamanya 4 jam. Berarti 4 jam sama dengan 60 dikali 4. Atau 60-nya ada 4. 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60. Berapa? Tadi 180. Berarti tinggal kamu tambahin 6. 240 menit. Jadi 4 jam itu adalah 240 menit. Paham ya cara menjumlahkannya? Cara menghitungnya? Sekarang nomor 3. 12 siang ke jam 2 siang. 12-nya jangan dihitung, berarti kita hitung setelahnya. 1, 2. Oh, berarti 2 jam. Kalau 2 jam berarti berapa menit? 60 ditambah 60. Berapa 6 tambah 6? 12. Nolnya tinggal kita masukkan, jadinya 120 menit. Sampai sini paham? Paham ya? Bu Tina harap kalian sambil Bu Tina terangkan, kalian nanti diulangi lagi. Kalau perlu kalian tanyakan lagi sama mama kalian di rumah sambil belajar lagi. Sampai sini paham ya? Cara menghitung jam, kemudian lamanya berapa menit. Kalau dia 10 jam, berarti 60-nya ada 10. 60 dikali 10 sama dengan 6 dikali 1. Tapi nolnya jadinya ada 2. Paham ya? 60 kali 10, 600. Sampai sini ngerti? Ya? Paham ya? Darnel, Ales, Nathan, semuanya. Ya?
Oke, sekarang coba kita lihat lagi halaman. Kita bahas semua ya, sampai selesai di subtema 2. Karena di subtema 3 nanti kita udah belajar hari. Nanti Bu Tina kirim lagi videonya. Oke. Oke. Nah, halaman 34 masih sama menghitungnya ya. Jadi hanya menghitung 5 jam berapa menit. Kalau 5 jam berarti 60-nya ada 5. 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60, atau 6 dikali 5 sama dengan betul 30. Jadinya 5 jam itu 300 menit. Nah. Oke. Nah, sekarang coba lihat langsung ke pertanyaan aja. Lihat LKS halaman 47 bagian C nomor 1. Lihat. Kita jawab sama-sama sambil kalian perhatikan papan tulis ya. Lihat, LKS halaman 47 bagian C nomor 1 ya. Oke, kita gambar waktunya dulu. Oke, Bu Tina sambil baca, kalian juga sambil baca, menyimak ya. Mira dan kakak pergi ke rumah nenek. Perjalanan mereka tempuh selama 180 menit. 180 menit itu berarti berapa jam? Lihat, perhatikan. 1 jam 60 menit. Sekarang kita mau hitung 180 menit itu berapa jam? 60 ditambah 60 berapa? 120. Berarti ini 2 jam ya. Oh, baru 120. Berarti kita tambahkan lagi berapa? 60. Ini ditambah ini berapa? 180. 60 menitnya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti 180 menit itu sama dengan 3 jam. Paham ya? Sampai sini. Kenapa 3 jam? Karena 60-nya ada 3. Jadinya 3 jam. Nah, kakak dan Mira sampai di rumah nenek pukul 11. Nah, kita lihat. Nah, sekarang ini. Ya, sebentar ya. Halo, kenapa, Pak? Hah? Es aja, es, beliin es. Es apa, ke es buah, boleh. Es buah kalau ada. Iya. Ya udah ya, ya. Iya. Enggak. Iya, mama lagi bikin video. Udah ya. Terserah deh, pokoknya yang dingin ya. Ini sayang. Adek, sayang. Ini pinter. Enggak, sayang.
nanti ya. Oke. Maaf ya, iklan dulu sebentar. Nah, pukul berapa mereka berangkat? Nah, tadi kan berapa jam? 3 jam. Berarti kita hitung mundur 3 jam. Ini mereka selesai di pukul 11. Berarti mundur ke belakang 3 jam. 1, 2, 3. Pukul berapa ini? 8. Berarti mereka berangkatnya itu adalah berangkat pukul 08.00 pagi. Coba sekarang, benar nggak 3 jam? Sekarang kita lihat, rubah jarumnya. 8. Kalau ditambah 3, kita hitung. 8-nya jangan dihitung ya. 1, 2, 3. Oh, ternyata benar. Karena mereka sampainya itu di jam 11. Ini sampai, yang ini pergi. Sampai sini paham? Yang namanya menjawab soal cerita, kalian harus satu-satu. Setiap kalimat kalian baca dulu, kalian pahami. Kalian sambil coret-coret. Ya, itu namanya membedah soal. Kenapa harus dibedah? Biar kalian gampang menjawabnya. Kayak tadi, kakak dan Mira menempuh perjalanan selama 180 menit. Oh, kita hitung dulu, 180 menit itu berapa jam ya? Oh, ternyata 180 menit itu adalah 3 jam. Kalau mereka sampai di rumah nenek jam 11, nah, kalian gambar jam. Jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 12. Berarti jam 11 tepat. Pukul berapa mereka berangkat? Kalau mereka menempuh perjalanannya 3 jam, boleh hitung mundur, boleh juga kalian hitung dikurangi. Berarti 11 jam 11.00 dikurang 3, dikurang 03. Ya, 11 dikurang 3 berapa? 8. Berarti mereka berangkatnya jam 08.00 pagi. Sampai sini paham? Lebih mudah kalau kalian sebenarnya sambil menggambar jam. Sebenarnya kalau kalian punya jamnya, bikin kayak Butina, itu malah lebih mudah untuk pembelajaran kalian. Jangan kalian berpikirnya, bentar lagi juga udah gak belajar. Jangan, salah. Yang kalian buat itu bisa kalian pakai lagi nanti. Karena di kelas 3, kelas 4 dan seterusnya, untuk waktu seperti ini kita akan mengulangi lagi pelajaran ini. Jangan kalian pikir nanti juga udah gak kepake. Enggak. Semua benda-benda, barang-barang yang kalian buat untuk pembelajaran itu semua akan dipakai lagi. Mungkin bukan buat kalian, bisa juga nanti untuk adik kalian. Tahu, kalau kalian mau lebih bagus lagi bisa sumbang ke gurunya. Biar apa? Biar nanti dipakai sama adik kelas kalian. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya untuk belajar itu sia-sia, nggak ada. Kalian buat ini itu akan terpakai. Malah kalian lebih mudah. Oh, begini ya caranya. Kalian pegang langsung, praktekkan langsung, itu akan lebih mudah. Ya. Jadi mungkin untuk mami-mami di rumah bisa buat pakai kardus. Gampang sekali kok. Ya. Beli styrofoam ini yang kayak Butina, ini juga murah, harganya cuma 6.000. Ininya cuma pakai paku. Ini pakai kertas. Ya. Jadi anak juga lebih mudah langsung mempraktekkan. Misalnya mama cuma sebutkan, "Ayo nak, kamu berangkat sekolah jam 7, kamu selesai jam 11.
Coba hitung berapa lama dari jam 7 ke jam 11. Berarti jarum pendek di angka 7, jarum panjang angka 12. Kamu hitung dari jam 7 ke jam 11. 7-nya jangan dihitung, langsung 8. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 jam, Mam. Nah, lebih mudah kan? Baru kalian konversikan ke satuan menit. 4 jam berapa menit ya? Berarti 60-nya ada 4. 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60. Atau bisa juga langsung 60 dikali 4. Jadinya 240 menit. Lebih mudah kan? Nah, jadi habis ini mungkin kalian bisa langsung bikin jam waktu seperti ini untuk media pembelajaran. Tidak ada sesuatu yang sia-sia untuk belajar, ya. Nanti nggak usah dibuang, masih bisa dipakai lagi. Oke. Sepertinya cukup pembelajaran untuk hari ini, karena yang kita pelajari hanya satuan-satuan menitnya itu waktu penuh. Jadi bukan lebih 15 menit atau lebih 10 menit atau lebih 20 menit. Itu kalian pelajari lagi nanti di kelas 3. Jadi jam ini menghitung satuan waktu kita akan terus belajar, hanya tingkat kesulitannya ditambah. Waktu kelas 1 kita juga belajar ini. Kalian ingat kan kelas 1 juga belajar satuan waktu? Tapi mungkin belum sampai mengkali-kalikan. Hanya ini dibacanya jam berapa, ini dibacanya jam berapa. Nanti di kelas 2 ditambah 1 jam berapa menit, 2 jam berapa menit, seperti itu. Nanti di kelas 3 juga mungkin ditambahkan waktunya. Misalnya jam 12. Nggak boleh sayang, nanti Santi. Misalnya iya nanti ya. Nanti keluar dulu, nanti mama bikinin. Jadi mungkin nanti di kelas 3 coba jarum pendek menunjukkan angka 2, jarum panjang menunjukkan di angka 3. Dibacanya jam berapa? Oh, dibacanya jam 2:15. Itu. Jadi sudah mulai seperti itu. Itu adalah tingkat kesulitan setiap kelas. Makin naik kelas, tingkat kesulitannya pun makin berbeda. Paham ya? Sampai di sini. Jadi, jam yang kalian buat saat ini bisa juga kok nanti dipakai ketika kalian nanti di kelas 3. Oke? Sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk matematika sampai di sini. Oke, sekarang lagi. Untuk bahasa Indonesia, kita masih belajar huruf kapital, tanda titik, tanda tanya, atau tanda baca. Ya, itu juga sama, sudah kita pelajari bahkan dari kelas 1. Bahkan kemarin di semester 1 pun kita sudah belajar. Kalian harus ingat, ini diulang-ulang loh, tapi kalian salah terus. Yang namanya huruf yang pertama dalam kalimat itu selalu wajib harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik. Jangan lupa, kalian tuh selalu lupa tanda titik, padahal itu sangat penting sekali, sangat vital. Tanda titik itu untuk mengakhiri suatu kalimat. Kalau tidak ada tanda titik, dibaca terus, nggak ada berhentinya, jedanya, waktunya. Ya, saat kita membaca, intonasi, lafal, ekspresi, dan tanda baca yang kita lihat di suatu bacaan itu juga mempengaruhi lafal, intonasi, ekspresi kita saat membaca. Ya, mungkin ekspresi tidak terlalu, karena ekspresi itu lebih ke membaca syair, kemudian pantun, cerita, ya. Tapi kalau hanya kalimat, tanda titik itu sangat berpengaruh, karena kalau setelah titik kita ada berhenti sejenak, baru kita melanjutkan membaca. Kemudian untuk kalimat tanya,
Yang namanya kalimat tanya, kalau di depan sudah ada kata tanya, apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, itu harus diakhiri oleh tanda tanya. Kalian masih sering sekali, memang tidak semua, tapi 1-2 anak masih lupa. Yang namanya kalimat tanya selalu diakhiri oleh tanda tanya. Ya, paham ya sampai sini? Jadi jangan lupa, penggunaan tanda baca itu sangat penting, sangat berpengaruh. Nanti kemungkinan Bu Tina juga maunya sih enggak, untuk ulangan umum UAS semester 2 mungkin kita akan online ya. Jadi kalian mengerjakannya di rumah, tapi sih maunya kita bantu dengan doa, semoga kita bisa cepat masuk ya. Tetap belajar di rumah, jangan marah-marah, jangan bosan, karena kalau kalian tidak marah-marah, kalian tidak nangis, itu sudah membantu orang tua kalian ya. Paham ya? Dengerin Bu Tina. Kalau kalian marah-marah terus, nangis terus, ngambek, kasihan orang tua kalian di rumah. Mama, papa di rumah itu juga udah capek ngurus rumah, ngurus kalian, ngasih makan kalian. Kalau kalian tambah marah-marah, ngambek, kasihan mama kalian ya. Bu Tina juga punya anak, sama. Kalau anak-anak Bu Tina gak nangis, Bu Tina udah senang banget. Itu secara tidak langsung sudah membantu orang tua kalian. Artinya kalau membantu, meringankan beban orang tua ya. Mungkin kalian belum bisa mencuci piring atau menyapu atau mengepel, nggak perlu. Kalian mungkin belum bisa, nggak apa-apa. Tapi dengan cara kalian belajar, mengerjakan tugas, tidak ngambek, tidak marah-marah, itu sudah sangat membantu orang tua kalian ya. Kalian bantu doa, semoga kita bisa cepat bertemu di sekolah. Bu Tina juga udah kangen kalian, kangen banget. Kangen suara berisiknya, suara nangisnya, ngadu-ngadunya, berantemnya. Kangen Bu Tina ya. Oke, selamat belajar, tetap semangat di rumah, jangan lupa berdoa. Sekian, dah.